Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azhta an basairina ghishawata al-ghawayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibbaul kiram, saudara kita, orang tua kita, wali Nangro Kepri, kemudian ustaz kita, muallim kita, guru kita, Al-Ustaz Husni Kamtin. Saya udah lama sekali jadi bertemu dengan beliau. Nama beliau udah masyhur di hati saya. Baru sekarang ketemu saya. Dipilih jalan. Kemudian ada di sini orang tua kita, Pak Wen. Assalamualaikum Pak Wen. Salam. Orang tua kita juga Pak Ujang. Mana Pak Ujang? Ini orang-orang lain semuanya. Alhamdulillah. Ada di samping kanan saya Al-Ustaz Abdullah Dahlawi, SBUM MSI, Ketua Yayasan Insan Keadaban. Hadirin wal hadirat, hadiratnya ada di luar. Nanti kita sambung ke belakang. Sampai di rumah kita sampaikan kepada hadirat apa yang kita pelajari malam ini. Terutama salam ta'zim kita, karena sesungguhnya kita hadir di sini, makanya dalam budaya Tariqah Nasyabandi, selesai kita zikir, kita baca silsilah. Silsilahnya apa bunyinya? Nas'aluka Allahumma ya Allah bi sirri sirri dati ya usabu summa bi jibril fa bil masduqi khairil wara turam fa bis siddiqi fa bi maulal mustafa salmani fa qasimin fa ja'faril ghifari fa bi abi yazidai taifuri fa bi muhammadin sampai terakhir. Kenapa begitu? Kita baca, kita buka di dalam kitab Tanwirul Qulub. Apabila kita membaca silsilah wali-wali Allah, nama beliau, maka apabila kita sebut, kita panggil, kita memperhubungkan hati kita dengan beliau. Memperhubungkan hati dengan beliau itu disebut dengan rabitah. Rabitah itu penting karena bertali hati dengan guru, guru bertali dengan Rasul, Rasul bertali dengan Allah, maka kita bertali dengan Allah. Maka tak ada satu ilmu yang tak ada rabitah. Maka kalau tadi wali berbicara, Tengku berbicara, Ustaz berbicara, Abuya kita berbicara, yang kita muliakan Abuya kita, Abuya Amran Wali, padahal beliau tak ada di situ. Kenapa disebut? Karena kita berabitah. Maka menghormati beliau yang tak ada di sini tak disebut, itu namanya mempertanikan hati. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang akan sampai kepada martabat ihsan itu dikaji kita. Yang akan menang itu orang yang naik kepada martabat ihsan. Waraqina fadlan ilal ihsani wahtim lana ya rabbi bil iman. Yang akan sampai kepada martabat ihsan itu 4 syarat orang. Apabila yang 4 kata Al-Quran ini kita kerjakan, sampailah kita kepada martabat ihsan. Apabila sampai kita kepada martabat ihsan, maka sempurnalah iman, bercahayalah dia di dalam hati. Setidaknya kita berada pada nafsu mutmainnah sebagai hamba Allah.
Yang pertama dalam berzikir kepada Allah, isbiru, sabar. Sabar dalam apa? Sabar yang paling tinggi adalah sabar dalam ketaatan. Apa itu sabar dalam ketaatan? Kalau berzikir duduk bersila. Adab zikir duduk bersila. Adab zikir duduk tawaruk sebelah kiri. Adab zikir itu tidak boleh duduk mencangkung, tapi duduk bersila. Panas kaki, ya sabar. Panas tahan, panas itu nafsu. Sakit tengkuk, sabar. Sakit itu nafsu. Kering tenggorokan ketika berzikir, iya, belum seberapa dengan kering tenggorokan ketika di padang mahsyar nanti. Habis tenaga, capek badan, sabar. Sabar dalam berzikir disebut dengan sabar dalam ketaatan. Yang pertama, orang yang tak sabar berzikir, hanya 1000 zikir dibaca, dia sudah menerawang hilir dan mudik. Dia duduknya putar ke kiri, putar ke kanan, melengah ke kiri, melengah ke kanan. Katakanlah sesungguhnya mereka, kata Allah dalam ayat ini, takkan pernah sampai kepada derajat kemenangan. Orang yang akan sampai kepada derajat kemenangan itu adalah orang yang bersabar dalam beribadah. Berat memang ibadah, sakit ibadah, pegal badan dalam ibadah, bertentangan dengan nafsu ibadah. Iya, ini yang diperhatikan, ini yang ditahan. Maka yang kedua, sabiru. Jadi isbiru, sabarlah. Sabiru, kalahkan kesabaran musuh. Siapa musuh kita? Hawa nafsu, dunia, setan. Setan musuh yang nyata bagi kita. Setan itu kerjanya mengganggu kita aja terus. Waktu kita berzikir, dibayang-bayangkan kepada kita pekerjaan di rumah. Dibayangkan pula kepada kita apa yang akan kita makan nanti. Dibayangkan pula apa yang ada di WA, di HP kita. Dibayangkan pula apa yang ada di Facebook kita. Dibayangkan pula apa yang terjadi besok, yang terjadi kemarin. Itulah kerja setan tiap hari mengganggu kita. Sungguh setan itu la'awiyan. Mereka setan telah berjanji untuk mengganggu kita seumur hidupnya. Udah jelas setan, inna syaitana lakum aduwwum mubin fajtanib. Maka fattakhidhuhu aduwwan. Kalau setan itu sudah musuh yang nyata, ambil dia sebagai musuh. Jangan jadikan setan sebagai teman. Teman itu orang mukmin. Dengan mukmin kita bertasamuh, dengan orang mukmin kita bermusafahah, dengan orang mukmin kita bermaafan, dengan bersenyum-senyuman. Dengan setan kita berlawan. Kalahkan kesabaran setan, karena setan dalam mengganggu kita dalam beribadah, berzikir itu sangat hebat. Mula-mula dari rumah. Wahai Buya Busra, ya, tak usahlah datang ke markas kepada ke posko MPTT. Kenapa? Tak ada faedahnya datang ke sana. Dilawan dengan ilmu. Bukan tidak ada fadilahnya. Duduk bersama orang soleh, mengamalkan zikir, mendekatkan hati kepada Allah. Saya akan datang. Dia ganggu lagi, ya janganlah terlalu cepat datang. Acara mulai jam 8, palingan mulai jam setengah 9. Duduklah duduk, kata setan. Duduk kita, tidak, saya tak akan duduk, karena janji orang mukmin itu adalah hutang. Jam 8 itu jarum pendeknya dekat angka 8, jarum panjangnya tentang angka 12. Jarak dari rumah saya ke tempat zikir setengah jam, artinya jam setengah 8 setidaknya saya sudah berjalan. Dipercepat 15 menit, mana tahu nanti ada macet di jalan. Tidak berhasil setan mengganggu untuk memperlambat. Ya, kalau nggak berhasil memperlambat, tak usahlah. Kamu berjalan, cepatlah datang ke sana. Dulu aja, cepat-cepatlah datang ke sana sama setan, supaya tahu teman-teman kamu yang paling dulu. Nanti kamu jadi teladan sama orang. Gitu kata setan.
Tidak, saya cepat-cepat bukan karena dapat pujian dari teman. Saya mau datang ke sana cepat karena ingin menepati janji aufu bil uqud. Berhasil kita nyampai di tempat ibadah, sampai di masjid, nyampai di posko, duduk-duduk di dalam. Nyampai di dalam, ngapainlah duduk di posko? Enaknya duduk di kedai mak sebelah dulu dah. Ada ayam penyet, ada teh doger, es doger, apa itu namanya? Ada dawet ayu, ada macam-macam. Enaknya nih dia lihat keluar dulu. Dilawan lagi. Saya datang ke sini bukan pergi untuk pergi makan-makan enaklah di rumah, banyak kedai di samping rumah. Maka duduk dia dalam istiqamah. Katanya nantilah dibuka itu wiridan. Ya batu Allahu kafi, qasatu kafi, kafani kafi. Nantilah. Kawan-kawan belum datang. Begitu rapinya setan mengganggu kita, tak diberi waktu sedikit pun, kesempatan sedikit pun. Dengan akal budi pintar alim, setan mengganggu manusia terus. Dan itu kita rasakan. Tak ada tidaknya. Udah kita baca Allahu kafi, qasatu kafi, kafani kafi. Udah baca dikir-dikir. Apa katanya? Udahlah, udah panjang betul tuh. Itu apalah panjang tuh. Orang itu kalau beribadah panjang dan banyak ibadah itu tidak akan menentukan orang masuk surga, kata setan. Yang akan menentukan orang masuk surga itu sayang Allah. Betul kan? Kan betul juga kan? Sudah selalu. Oleh karena itu tak perlulah banyak-banyak ibadah, karena sudah ditakdirkan Allah. Kan kamu beriman kan dengan qada dan qadar, bahwa ada orang beribadah di dunia sehingga jarak antaranya dan antara Allah itu sudah sejengkal. Kemudian kalau Allah takdirkan dia akan mati sesat dia akan mati, maka dia akan mati sesat. Ada orang di dunia ini jarak antaranya dan neraka itu sudah satu jengkal, tapi kalau Allah ingin menjadikan dia menjadi penduduk surga, sesaat dia akan mati mengucapkan la ilaha illallah. Maka tak ada yang akan memasukkan kita ke dalam surga kecuali Allah, bukan amal ibadah ini. Oleh karena itu udahlah, jangan banyak-banyak, betul lah ibadah. Siapa punya kerja tuh Pak? Siapa punya kerja begitu? Setan. Betul kan? Betul juga katanya kalau diterima oleh akal. Tapi dia tidak tahu bahwa tugas kita di dunia ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha untuk taat, menyempurnakan ikhtiar. Apa bukti Allah akan masukkan kita ke dalam surga? Allah rajinkan kita taat di dunia. Itu bukti Allah akan masukkan kita ke surga. Berfaham? Kalau udah malas saja kita untuk taat, udah ke calon neraka itu. Tak tahu kita sadar ini. Jadi kajian ini bisa dikencong-kencongkan oleh setan, Pak. Oh, kita lawan, tidak. Dia lawan kaji setan. Kalau gitu, baguslah. Kalau kamu tak mau, rajinlah kamu beribadah. Baca ini wirid dari awal sampai akhir. Tidak perlu kamu dapat pujian orang. Kalau kita tak mau dapat pujian orang, insya Allah, kalau kamu ibadah, orang lain aja yang akan mengatakan nanti kamu akan dipuji. Bukan. Ada aja lah setan ini, Pak. Ada aja terus akalnya menjerumuskan kita agar kita tidak ikhlas, agar kita ujub, agar kita tak melakukan, agar kita salah i'tikad, agar kita salah terus. Ini yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang beriman, sabarlah kamu dalam taat, dalam berzikir, dalam bersalawat. Sabiru. Apa itu sabiru? Kalahkan kesabaran kafir. Cukupkah dua ini? Belum. Tambah yang ketiga, warabitu. Bikin hubungan kamu dengan orang soleh, dengan ulama, dengan mursyid. Ada hubungan kita dengan sohbah. Saya kalau luka hati saya dengan Ustaz Abdullah Dalawi atau dengan wali
yakin saya ketika saya berzikir la ilaha illallah, saya sakit hati sama la ilaha karena tak ada rabitah. Maka orang tarikat ada adab untuk sampai orang kepada hakikat melalui jalan. Jalan itu apa? Jalannya tariqah. Tariqah itu apa? Tariqah itu punya adab. Adabnya apa? Ada adab dengan suhbah, dengan teman. Jangan kita dengan kita ini bertengkar pula gara-gara salah meletakkan gelas, salah meletakkan sendal, pinjam HP Ustaz tak masalah, ambil rokok teman tak ngomong. Itu mah anak-anak. Understand? Itu kira-kira. Jadi ini hal-hal kecil yang kita tak sadar. Kita sakit hati sama Ustaz kita. Waktu zikir, ini dia tuh. Dah zikir. Pakai zikir yang agak bagus. Dah, tidak. Bayang Ustaz ini. Ustaz yang kita zikir. Ilmu. Tak ada lagi. Itu gara-gara tak berabitah dengan teman. Rabitah dengan teman itu berhubungan baik. Rabitah dengan guru, bertali hati dengan guru. Karena tali hati dengan guru, guru bertali dengan rasul, rasul bertali dengan Allah. Itu yang disebut dengan rabitah dalam darqah dan syariatnya. Kalau tak bertali hati, tidak rabitatus syarifah. Bagaimana kita akan cinta kepada Allah? Sementara kita tidak mencintai orang yang kita tidak mencintai orang yang dicintai Allah. Siapakah yang bergelar cinta Allah? Hanya satu di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Habibullah, huwa Rasulullah, huwa Nabiullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Siapa Habiballah? Yaitu Nabi Muhammad. Kita tak bertemu dengan ruhaniah Nabi, digantilah dengan ruhaniah guru kita. Siapa guru kita? Beliau Abuya Amran Bani. Rabitah bertali hati itu perlu. Kalau tak jalan zikir. Jangan katakan kenapa saya tak bisa zikir. Antum salah adab dengan guru. Lupa itu. Apa salah adab? Dilihat cacat guru. Guru tak boleh dilihat cacatnya. Kalau ada cacat, takwilkan. Cacat menurut pandangan mata syariat kita. Guru tak benar nih. Jangan begitu. Maka untuk sampai kita kepada Allah, karena kita tak bertemu dengan ruhani Rasulullah. Rasulullah mengajarkan kaji yang setitik itu kepada Abu Bakar. Abu Bakar diajarkan kepada Salman. Salman diajarkan kepada Qasim. Diajarkan sampai turun-temurun sampai kepada guru kita. Maka ini yang disebut dengan silsilah al-zahabiyah, silsilah emas. Ya. Ini yang dikatakan dengan rabitah. Semuanya bisa jadi rabitah. Apa kata guru kita, ayahanda dari guru kita, Buya Muhammad Wali, Tengku Muda Muhammad Wali. Orang Padang nyebutnya Angku Mudo Wali. Orang Aceh mengatakan Tengku Muda Muhammad Wali. Beliau sering menyebut nama beliau Muhammad Wali. Kata beliau dalam satu pernyataan beliau, kalau tampak cangkul teringatlah siapa yang bikin cangkul. Tampak gunung teringatlah siapa yang bikin gunung. Tampak laut teringatlah siapa yang membuat laut. Tampak air teringatlah siapa yang bikin air. Kalau tampaklah guru teringatlah apa yang diajarkan guru. Tampak orang soleh, alladzina idza ru'u dzikrillah. Apabila kita lihat mereka, kita akan ingat dengan Allah. Itu ciri wali. Jadi ada orang wali, wali Kepri. Ini wali juga nih. Saya di sekolah SD 02 01 Batu Haji, wali juga, wali murid. Banyak wali ini. Ada pula wali kelas. Wali nikah, wali kota, wali banyak. Tapi wali yang sebenarnya wali itu ciri-cirinya adalah
alladzina idza ru'u dzukirallah. Apabila dilihat mereka, kita akan ingat dengan Allah. Itu aliran. Kalau kita lihat orang itu yang ingat kita bukan Allah, tapi ingat kita gagahnya, ingat kita kayanya, ingat kita jeleknya, ingat kita yang lain-lain aja yang ingat kita, maka itu bukan wali Allah. Wali Allah ciri-cirinya apa? Dalam kitab tasawuf dijelaskan, alladzina idza ru'u dzukirallah. Apabila dilihat mereka, kita akan ingat dengan Allah. Ini ngajinya berapa menit nih? Enggak, saya kadang-kadang molor aja sampai jam 1 nanti bahaya ini. Lanjut Bu ya. Lanjut Bu ya. Ngaji, payah ini berhenti, payah ngomongnya berhenti. Yang kedua, yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Rabi. Yang ketiga, yang keempat, wattaqullah. Wattaqullah ini oleh orang syariat dimanakan menjalankan suruhan Allah, menghentikan larangan Allah. Tapi oleh orang hakikat bukan itu maknanya. Tapi khasyatullah. Khasyatullah itu apa? Rasa harap bertemu Allah. Jadi kalau tak ada harap untuk bertemu dengan Allah, tak akan ada orang sampai kepada Allah. Ada harap orang bertemu dengan Allah. Sabar dalam berzikir, kalahkan kesabaran kafir, kuatkan rabita, tinggikan harapan untuk bertemu dengan Allah. La'allakum tuflihun. Setiap ada kalimat la'alla dalam Al-Quran, maknanya bukan untuk taraji, tapi tahakkuk. Apa itu? Pasti orang ini menang. Itu salah, itu penceramah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, apa lagi? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Apa kata penceramah di masjid artinya? Agar kamu mudah-mudahan kamu bertakwa. Ya mudah-mudahan aja, karena banyak yang tidak. Karena menerjemahkan Quran salah, tak mengerti makna la'alla dalam Al-Quran. Tak ada ahli tafsir memanakan dengan makna taraji seperti itu. Maknanya tak pasti dia bertakwa. Kalau puasa pasti dia jadi bertakwa. Kalau yang 4 tadi dilangkahkan, pasti dia jadi menang sampai kepada derajat ihsan. Ya, nah, derajat ihsan. Jadi derajat ihsan itu penting, ya perlulah. Karena agama itu mempunyai maratib. Saya contohkan dengan beberapa balok. Maratib itu berbeda dengan maratib begini, Pak. Saya contohkan ini ya. Ada botol. Kita lihat saja. Ini botol ini namanya iman. Di atas botol ini, di landasan iman ini ditaruhlah apa yang disebut dengan Islam. Nah, ini namanya Islam. Ya, Islam. Tidak sah Islam tanpa iman. Ini tingkatan kedua namanya maratib. Di atas apa namanya nih Islam ini baru ada ihsan. Jadi maratib yang tertinggi itu ihsan. Tujuan agama sebetulnya ihsan. Orang tak akan bisa ihsan tanpa ada Islam. Orang tak akan bisa Islam tanpa iman. Harusnya seperti itu. Tapi kita kan lebih dulu berislam dulu daripada beriman. Bapak kita kan Islam. Kita kan lahir dalam keluarga Islam. Waktu kecil kita kan sudah sholat, sudah salat, sudah puasa, sudah zakat, tapi iman dengan Allah belum ada. Ini kita kebalik ini. Tapi sebetulnya tertibnya ini kafir nih. Apa dulu? Suruh dia yakin dengan Allah dulu. Dah yakin dengan Allah, naikkan di atas keyakinannya. Suruh dia mengamalkan amalan syariat, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya.
di atas pondasi iman yang kokoh itulah dia akan bisa beramal. Di atas pondasi yang kokoh ada amal, dia bisa meletakkan ihsan. Apa itu puncak ihsan? Sedikit aja. Ihsan itu sedikit aja, Pak. Hudurul qalbi ilallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Hadir hati kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kapan saja, waktu sendiri, waktu rame-rame. Hadir Allah dalam hati, tak pernah lupa dengan Allah barang selitik. Dari rambut yang selembar sampai ke darah yang setetes, Allah, Allah semata-mata. Dah bisa seperti itu, dah ihsan itu. Intinya apa? Dia bisa merasa Allah sedang melihatnya. Dia bisa merasa Allah sedang mendengarnya. Dia bisa merasa Allah sedang mengetahuinya. Dia bisa merasa bahwa Allah melihatnya. Dia bisa merasa bahwa Allah menggerakkannya. Dia bisa merasa bahwa Allah mengintipnya. Dia bisa merasa bahwa Allah sedang ma'iyah besertanya. Makanya ketika dia membaca Bismillah, ba dengan makna ilsaq. Ilsaq itu bahasa Arab lem tuh. Kalau bahasa Arab lasaqa yalsiku, ilsaq, lisaq, lem. Bismillah dengan nama Allah. Maksudnya saya ilsaq dengan Allah, nempel dengan Allah kemana saja. Ketika dia telah mulai bismillah, wala salam wala kalam, apapun yang ada di depan kecil. Apalagi cuma dilarang istri untuk datang tawajuh. Ya Pak ya, kenapa nggak datang? Aduh, istri saya tadi nangis lah. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Angkat tangan, mana orangnya? Ayo. Kecil itu Pak. Masih banyak istri-istri yang lain. Gitu. Ini namanya tidak ilsaq dengan Allah. Nah, ilsaq dengan Allah inilah yang kemudian perlu kita pokok. Baik. Bagaimana Pak Ustadz, Buya, agar kita bisa sampai kepada derajat ihsan? Ini sebetulnya kajiannya sangat panjang. Makanya nggak perlu lah dibikin nih pengkajian tauhid dan tasawuf. Karena panjang. Tapi sebagai sekedar untuk kajian kita malam ini, saya akan gambarkan bahwa ada 4 langkah untuk orang bisa sampai kepada derajat ihsan, sehingga dia menjadi manusia hamba Allah. Belum sampai dia kepada Habibullah, Abdullah saja, udahlah kita hamba Allah. Sebagai manusia itu sebagai hamba Allah, bisa aja dia sebagai hamba Allah itu udah super banget dah. Belum bisa menjadi kekasih Allah seperti Nabi Muhammad. Tak apalah, itu udah super banget dah. Udah luar biasa untuk zaman yang seperti sekarang ini. Keluar aja kita mata dilihatkan langsung dosa nampak di luar tuh. Betul tak? Betul. Betul tak? Di rumah aja kita baru pegang HP langsung dosa kita lihat. Bisa aja kita sampai ke derajat Allah. Super banget. Apa 4 langkah? Yang pertama langkahnya langkah taubat. Taubat itu apa? Taubat itu ada 3 macam. Taubat yang pertama taubat orang awam. Yang kedua taubat orang khawas. Yang ketiga taubat orang khawasul khawas. Taubat pun dibagi 3. Bukan iman aja dibagi 3. Iman awam, iman khawas, iman khawasul khawas atau akhasul khawas. Apa itu taubat orang awam? 3 pula macamnya. Yang pertama taubat kafir kepada Islam cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mandi wajib, selesai. Potong bagi yang laki-laki, kita dia udah taubat udah selesai, itu taubat. Yang kedua taubat orang fasik. Siapa orang fasik? Pelaku zina, pelaku minuman mabuk, pelaku pencurian, pembunuhan, penodongan, siapa lagi? Pelaku peninggal salat, peninggal zakat, peninggal puasa, peninggal haji, tak mau beribadah, membelakangi Allah. Siapa orang ini? Fasik. Taubatnya berapa syaratnya? 5. Berapa? 5. Yang pertama nadam. Nadam itu apa? Nyesal. La taubah illa bin nadam. Tak ada taubat tanpa menyesal. Ada orang taubat, kalau dia taubat tanpa menyesal,
Nah, dia tobat. Yang kedua, berjanji tak mengulangi. Apa yang kedua? Berjanji tak mengulangin. Berjanji tak mengulangi. Yang ketiga, mengqadha seluruh salat yang tinggal, zakat yang belum dibayar, haji yang ditinggalkan. Qadha. Ya wajib haji dulu, kerjakan haji lagi cepat. Apa lagi? Zakat tak bayar dulu, bayar zakat. Salat tinggal sejak umur berapa salat tinggal? Mengqadha salat sampai sekira-kira sudah terpenuhi apa itu namanya? Salat kita habis semuanya yang sudah ditinggalkan ya. Yang ke berapa lagi? Yang keempat, bayar hutang kepada manusia yang dizalimi. Ada orang pernah dipukul dulu, datanglah minta maaf sama dia. Ada hartanya dicuri dulu, bayarlah ke sana. Ada sendalnya diinjek di sana dulu, dosa kita tebak. Kita masuk ruangan, nampak sendal orang, kita injek aja sendalnya. Kita habis injek tahi ayam, tahi kucing, tahi kebo. Kita injek sendalnya bersih, digosok rapi-rapi, suci dari hadatan najis. Bagus letaknya depan sana, kita injek, dia tak sadar, dah kotor sendalnya. Adalah di sana tahi ayam nempel di sendal kita, nempel ke sandal dia. Dia injak, dia bawa pula lagi kakinya salat. Batal tak salatnya? Batal. Maka menginjak sandal orang di sana zalim, membatalkan ibadah orang. Itu sekecil-kecil dosa, nggak nyadar kita itu, Pak. Kita nggak nyadar itu dosa itu. Makanya khadam apa itu yang ngatur sandal itu wajib ada. Ya, saya salut juga dengan jamaah tabligh ya. Berapa ribu orang jamaah tabligh itu datang, nggak pernah sandalnya ya hilang satu pun ya. Begitu bagusnya orang jamaah tabligh itu. Kita puji juga orang jamaah tabligh itu. Bagus itu dalam masalah sendal. Kemudian apa lagi? Yang kelima, al-baka fisik. Mau melinangkan air mata di keheningan malam. Kalau tak juga air mata itu mengalir karena telah menyesal terhadap dosa. Kata Nabi, ibki fa illam tabki fatabakau. Hai hamba Allah, menangislah kamu karena menyesal terhadap dosamu kepada Allah. Kalau air matamu beku tak mau menangis, maka isahkan badanmu agar bisa menangis. Maka biasakanlah waktu kita beristighfar dengan lidah, hadirkan maknanya dalam hati. Apa makna daripada istighfar yang kita baca? Aku mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha besar. Dari mana aku mohon ampun? Dari dosaku, dosa besar, dosa kecil, dosa disengaja, dosa tak disengaja, dosa yang dikerjakan secara terang-terangan, dosa yang dikerjakan secara tersembunyi, dosa zahir, dosa batin. Ampuni dosaku ya Allah. Atubu ilaik, aku kembali kepada jalanmu yang sebenarnya. Aku kembali kepadamu ya Allah. Linangkan air mata. Air mata penyesalan itu bernilai di sisi Allah, ditampung oleh malaikat untuk pemadam api neraka. 5. Yang ketiga, taubatnya orang mukmin. Orang mukmin ada juga dosanya, ada. Udah salat, udah puasa, udah zakat, udah haji, udah berzikir, tak ada lagi. Cuman ada juga dosa orang mukmin yang ada. Apa itu? Dosa yang ia lakukan karena kejahilannya. Dia tak tahu itu salah, dia kerjakan juga. Dosa yang ia lakukan karena kelalaiannya. Kita tidur jam 1 atau kita tidur jam 2, tertidur kita pagi. Dosa ada? Tidak dosa menurut orang awam. Menurut orang mukmin itu dosa. Kenapa lalai? Ya enggak? Dosa itu. Kita sudah maghrib, sebelum maghrib langsung aja iqamah. Atau gini yang paling gampang, Pak. Kalau harus dipilih salah satu dua, mana dipilih? Maghrib kita ada pesta di satu tempat. Kita
Kita dalam perjalanan ada serombongan, ada qamat, ada azan. Kalau kita berdua berjalan, tiga berjalan, dengan kafir berjalan dulu. Apa itu? Kita mau ambil satu. Iqamat aja kita ambil atau azan aja? Enggak, kita mau ambil salah satu. Komat. Kita bukan, kalau seharusnya kan azan dulu, kemudian iqamat dulu, kan begitu ya? Baru salat, kan begitu ya? Sekarang kita mau ambil salah satu aja, mau iqamat, mau azan. Mana kita ambil? Komat. Komat. Iqamat ya? Nah, iqamat. Nah, berarti selama ini bapak-bapak sudah berdosa karena tidak tahu. Seharusnya diambil itu azannya, bukan iqamatnya. Bisa Pak? Bisa Pak? Berdosa kita kan? Dosa. Orang mukmin ya. Dosa apa? Dosa tak tahu. Kenapa tak tahu tuh? Kalau kita harus memilih antara azan dan iqamat untuk mau salat, ambil azan. Ini contoh. Kita selesai salat. Waktu kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan Allahu akbar kabira. Baca la ilaha illallah 10 kali sekurang-kurangnya, itu ibadah. Kemudian baca doa, kira-kira selama itu pula. Selesai assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Waktu kita kasih, kita harus pilih mau doa saja atau mau zikir. Mau zikir atau doa. Ya, karena kasih. Nah, bapak-bapak pilih apa? Zikir. Pilih doa, pilih zikir. Zikir. Pilih doa, pilih zikir. Zikir. Jujur, nanti berusaha lagi. Pilih doa atau pilih zikir? Tapi kebanyakan doa. Nah, di masjid mana tuh pilih imam? Doa aja. Saya tak pernah dia imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak mau zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatan wa siyamana wa qiyamana. Itu namanya imam ta'alim. Kalau harus milih, pilih zikir daripada doa. Kenapa? Karena masalah doa selesai sholat ada ikhtilaf ulama. Kalau masalah zikir selesai salat, sepakat ulama. Doa selesai salat, ada ulama mengatakan maksud doa di ujung salat adalah doa yang kita baca selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fil alamina innaka hamidum majid. Apa jadi doa selesai itu dibaca? Apa doa baca? Allahumma a'inni ala dzikrika wa husnika wa husni ibadatik. Banyak doa, baca doa. Maksud doa di ujung salat, doa itu bukan doa yang dibaca selesai salat betul gitu. Ada ulama memahami seperti itu, ada pula ulama mengatakan tidak itu. Maka kalau harus dipilih, pilih. Kalau harus memilih ya, kita pilih zikir karena zikir sepakat ulama bahwa selesai salat kita berzikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 kali, bukan doa. Kalau harus memilih, pilihlah zikir, bukan doa. Nih, ini namanya dosa apa? Dosa yang kita kerjakan tanpa kita ketahui. Banyak sekali dosa. Maka taubatnya seperti itu. Ini namanya adalah taubat orang awam. Yang kedua, taubat orang khawas. Apa itu taubat orang khawas? Yaitu taubat orang mukmin yang khas dan taubatnya para wali Allah. Dari mana dia taubat? Dari lengah hatinya kepada Allah, dari lalainya hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia biasanya zikir kemana pergi, kalaupun dia tidak berzikir, tasbih di bawah juga. Karena sudah saya katakan kemarin, kalau Anda berani berzikir, maka tutup segala malu, ambil tasbih, kemana saja pegang tasbih. Karena apabila kita memegang tasbih, maka yang ingat adalah tasbih tak pernah digunakan untuk cambuk orang, tasbih tak pernah digunakan untuk bunuh orang, tasbih tak pernah digunakan untuk yang lain-lain kecuali untuk berzikir. Kita pegang aja terus zikir agar hati kita dekat dengan Allah. Nah, orang ini wali, orang ini jamaah MPTT, dia berzikir setiap saat, tak pernah hatinya lengah kepada Allah. Kemudian dia lalai, entah kemana-mana aja ingatannya, ke dunia ingatannya, kemana ingatannya lagi? Ke gerobak,
Kemana ingatannya lagi? Ke barang dagangannya. Kemana ingatannya lagi? Kepada anaknya, kepada istrinya, kepada harta kekayaannya, kepada kekayaannya yang tidak ada di depan matanya. Pokoknya dia tidak ingat kepada Allah. Orang seperti perlu beristighfar. Ini udah dosa menurut orang khawas. Walaupun itu sesaat saja dia lupa kepada Allah, tak hadir hatinya kepada Allah. Nabi dalam hal ini apabila dia ragu, Nabi tak pernah ragu ya, maksud saya Nabi tak pernah lupa kepada Allah pada sedetik pun. Maka Nabi itu taubatnya disebut dengan taubat akhasul khawas. Apa itu? Nabi tak pernah tak hadir hatinya kepada Allah. Cuma Nabi pernah layuhon fi qalbi, berembun hatinya, agak berkabut hatinya, tak begitu kuat hadir hatinya kepada Allah, tak mantap zikirnya, tapi dia tetap zikir, tetap hadir hatinya, tapi tak mantap. Ketika itu Nabi beristighfar sab'ina marrah, 70 kali. Nabi berkabut saja hatinya, beliau beristighfar 70 kali. Kita malah dalam satu hari dihitung yang ingat hati kepada Allah, istighfar 3 kali aja udah terasa lama. Betul apa betul? Nah, oleh karena itu maka untuk sampai kepada derajat itu harus kita terus membersihkan hati kita. Kita lanjut dulu. Yang kedua, istiqamah. Dengarkan apa kata Al-Quran. Man istaqamu ala tariqati la asqainahu ma'an ghadaqa. Siapa yang istiqamah di atas tariqatku, aku akan berikan kepadanya air ketenangan, air kesejukan, air yang bisa melepaskan dahaga. Apa itu istiqamah? Mudawamah ala ta'at, selalu taat, seberat apapun, sesusah apapun, majelis tetap dihadiri, sepayah apapun salat dikerjakan, sesulit apapun zikir ba'da salat dikerjakan. Istiqamah, karena ibadah qalilun qar, sedikit tapi istiqamah itu lebih baik daripada kathirun far, banyak tapi berterbangan sesekali aja. Zikirnya orang 1000, dia 2000, dia 10.000, 70.000, tapi setahun tak pernah zikir-zikir. Maka orang seperti ini tak ada nilai. Ini namanya tak istiqomah. Apa namanya? Tak istiqomah. Nah, yang ketiga apa? Tathib. Tathib itu 4. Apa Pak? Tathib. Yang pertama tathib itu kurangi makan, sering puasa, jangan banyak makan. Orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang ingin dapat derajat ihsan, jangan banyak makan, kurangi makan, karena kenyangnya perut akan membuat mata ngantuk. Betul apa betul? Betul. Nah, kalau sekarang tak apa, minum-minum lah. Ya, ini udah pakai pula kita minum nih. Ya enggak? Yang kedua apa lagi? Kurangi makan, kurangi ngomong. Kalau ngomong tak ada yang akan diomongin, pasti yang akan diomong itu kalau tidak bohong pasti membanggakan diri itu aja. Makanya kurangi ngomong. Orang kalau candu ngomong, tak ada yang benar akan disampaikannya, maka yang disampaikannya yang bohong lagi. Orang kalau suka ngomong, tak ada yang akan benar yang disampaikannya, maka dia akan ngomong itu membanggakan dirinya. Saya ini ulama, saya ini ustadz, saya, ananiah terus, mengaku diri hebat terus, padahal bodoh, padahal dungu, padahal goblok. Siapa itu? Kita. Maka yang kedua ini, kurangi berbicara. Apa tadi? Kurangi makan, kurangi berbicara, kurangi minum. Yang terakhir, kurangi tidur. Bergaul. Bergaul apa? Bergaul dengan dunia. Kalau takkan ada urusan ke pasar dan dengan teman-teman, jangan banyak
duduk berkumpul dengan orang-orang ahli fasik, maka pergilah beruzlah ke surau, uzlahlah ke masjid, uzlahlah suluk. Suluk itu bagian uzlah. Menyendirilah. Karena bergaul dengan ahli dunia, kita akan dihela datang ke dunia. Orang yang duduk di tempat orang menjual minyak wangi, maka badannya akan menjadi wangi, walaupun minyak wangi tak pernah disentuhnya di tempat orang jual minyak wangi itu. Orang yang masuk kepada kandang kerbau, baunya akan bau kerbau, sekalipun dia tidak pernah menyentuh tali kerbau di dalam kandang kerbau, karena di kandang kerbau itu aromanya aroma tai kerbau. Maka ahli zikir, orang-orang yang sudah berzikir kepada Allah, jangan sekira-kira duduk di tempat-tempat kafe, di tempat main belecak, apa itu namanya, main domino. Ya, jangan duduk-duduk ngobrol-ngobrol di tepi jalan, karena adab duduk ngobrol di tepi jalan banyak sekali. Di antaranya kalau orang lewat wajib diucapkan salam. Berat kan? Kalau orang lewat wajib dibantu. Banyak. Umar bin Khattab minta duduk kepada Rasulullah di tepi jalan. Ada syaratnya. Kalau ada nahi mungkar di jalan wajib kita tegur. Ini nahi mungkar banyak di jalan. Orang buka aurat, mana ada yang berani? Sedangkan udah pakai baju FPI aja kita tidak berani menegur orang buka aurat di Batam. Betul? Betul tak? Betul. Pakai baju FPI ini, saya FPI aja duduk sendiri dulu gitu. Kita kan pengalaman ini. Tidak, tadi dengerin kita Pak. Makanya jangan duduk di tepi jalan, jangan duduk ngerumpi di kedai. Yang berapa yang kedua? Yang ketiga. Yang keempat, kurangi tidur. Ini yang berat. Karena malam semalam itu 24 jam. Berapa? Satu hari satu malam ya. Satu malam itu 12 jam. Dibagi 3 berapa itu? 4, 6, 7, 8, 9, 10. Itu namanya awal malam. 10, 11, 12, 1, 2. Itu namanya tengah malam. 2, 3, 4, 5. Itu namanya sepertiga malam terakhir. Dari jam 2 sampai pagi kita bangun semuanya, kita pikir semuanya, kita dekatkan hati kepada Allah semuanya, kita salat tahajud, kita bermohon kepada Allah. Selesai salat subuh, tak pernah keluar dari masjid, tak pernah keluar dari masjid kecuali apabila matahari telah terbit, baru kita bekerja. Ba'da zuhur tidur agak sebentar atau sebelum zuhur. Ya kan? Maka ini namanya orang akan gampang untuk dekat dengan Allah. Yang keberapa itu? 4. Yang keempat. Baik. Langkah pertama taubat. Yang kedua tadi istiqomah. Yang ketiga tadhib. Tadhib ini ada 4 caranya ya. Yang pertama kurangi makan. Yang kedua kurangi Ngobrol. Yang ketiga kurangi Bergaul. Yang keempat kurangi Tidur. Baik, yang keempat terakhir. Apa itu? Masuk ke dalam zikir atau berzikir. Nah, yang kelima zikir. Tak bisa orang sampai kepada ihsan tanpa zikir. Tak bisa. Walaupun dia siapapun dia ya, profesor, doktor, kalkulator, traktor sekalipun, kalau dia tak berzikir, tak bisa-bisa dia sampai ke derajat ihsan. Sampai dia ke derajat ihsan dengan cara apa? Dengan cara zikrullah. Bagaimana cara zikrullah? Zikru Allah, mengingat Allah. Lafalnya ada berapa banyak? Modelnya ada berapa? 2. Yang pertama, zikir yang dibaca dengan lidah. Yang kedua, serta hadir hati kepada Allah. Yang kedua, zikir yang dikerjakan oleh hati. Zikir yang dibaca lidah, wajib hadir hati kepada Allah. Kalau enggak munafik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hatinya tak ingat kepada Allah. Ini tak boleh. Makanya dalam budaya tahlil, la ilaha illallah, kata imam, kita nggak boleh ngomong apa-apa, jawabnya hayyun maujud. Bulatkan zikir Allah dalam hati selama imam. Betul-betul kuat Allah-Allahnya dulu. La ilaha
Allah-Allahnya dulu dalam hati, betul sekuat-kuatnya, sehingga kita baca la ilaha illallah nanti Allah tak lupa. La ilaha illallah, baru hantam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu udah tetap hati kepada Allah. Jadi la ilaha illallah zikrul qalbi, Allah ilaha illallah zikrul lisan, Allah zikrul qalbi. Udah ya. Zikir itu ada berapa modelnya? Dua saja. Yang pertama zikir yang dibaca dengan lidah hadir hati kepada Allah. Kalimatnya berapa banyak? Ada zikir yang dibaca yang dikerjakan oleh hati. Kalimatnya juga ada. Apa diantaranya yang dikerjakan oleh hati? La ilaha illallah juga bisa dijadikan zikir hati. Seperti zikir Nabi Ismail dalam hati. Bisa juga Allah, bisa juga hu. Makanya orang-orang tariqah selalu mendoa kepada Allah. Allahumma nawwir qalbi bi dzikri la ilaha illallah. Hatiku terangi dengan zikir la ilaha illallah. Washrah ruhi, terangkan hatiku dengan zikir Allah. Waqsif sirri, dan bukakan hatiku dengan zikir hu. Nah, oleh karena itulah orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang zahir dikerjakan, yang hakikat yang batin dikerjakan, maka lahirlah apa yang disebut dengan setiap syariat berhakikat. Apapun syariat dikerjakan ada hakikatnya. Apapun hakikat dikerjakan ada syariatnya. Syariat tanpa ada hakikatnya kosong. Hakikat tanpa ada syariatnya batal. Orang bersyariat, orang berhakikat tanpa bersyariat kafir zindik. Orang bersyariat tanpa berhakikat fasik. Maka oleh karena itu antara syariat dengan hakikat sama dijalankan keduanya. Tapi kalau kita menumpu kepada syariat saja, jadilah orang menjadi apa? Menjadi berburu-buru dan saling salah menyalahkan. Tiap hari sibuk dengan letak tangan di atas dada bagaimana yang betul. At-tahiyat itu digerak-gerakkan jarinya atau tidak. Heboh kita tiap hari. Kenapa? Dia tak tahu dengan hakikat sholat. Kalau orang faham dengan hakikat salat, mengerti dia dengan 8 makam dalam salat, tentu dia tak akan ngomong seperti itu. Kalau dia faham juga hakikat rukuk, hakikat i'tidal, hakikat sujud, tentu syahdu dia di dalam salat. Maka zikir tak ubahnya bagaikan rinso, bagaikan deterjen membersihkan kain putih. Tanpa orang mengasihi rinso, walaupun air telah diguyurkan dengan air istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Walaupun istighfar sudah dikerjakan, air sudah diguyurkan kepada kain yang basah, kain yang kotor, kain ini tak akan pernah bersih karena tak pernah dikasih deterjen. Apabila orang beristighfar kepada Allah, air istighfarnya menyirami hatinya, kemudian ditambah, dikocok, diucek-ucek, memakai zikir kepada Allah, dihantamkan kalimat Allah ke dalam hatinya. Alladzina idza dzukirallah, kata Allah dalam Al-Quran. Apa itu? Tanda-tanda orang berzikir kepada Allah dalam surat Al-Anfal. Apa bunyinya, Ustaz? Ulang lagi. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat sebelumnya, iza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut Allah takut hatinya. Ayat sebelumnya, innamal mu'minuna iza dzukirallah, orang mukmin itu kalau disebut Allah takut hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah, tambah imannya. Kalau tak begitu, tak jadi. Maka tanpa zikir, hati tak akan pernah bersih. Tanpa istighfar, tak akan diguyur itu dosa. Selama dosa masih bersemayam di dalam hati, jangan harapkan orang akan sampai kepada Allah.
Karena yang menghalangi kita dengan Allah, yang menghijab kita dengan Allah, karena ditutup dengan dosa-dosa kita selama ini. Hati itu gelap. Innal mu'min idza adzaba dzamban fawqa fi qalbihi. Orang mukmin apabila dia melakukan dosa, maka Allah titikkan ke dalam hatinya bintikan hitam. Tambah dosa, tambah bintikan hitam. Tambah dosa, tambah bintikan hitam. Tambah dosa, tambah bintikan hitam. Gelap hatinya. Kegelapan hati, kehitaman hati, karat hati hanya bisa dibersihkan dengan 4 langkah tadi. Yang pertama, taubat istighfar. Yang kedua, istiqamah. Yang ketiga, tahzib. Yang keempat, berzikir kepada Allah sesuai dengan petunjuk guru. Jangan orang pikir kita zikir pula. Nampak orang pikir sana kita amalkan pula zikir. Padahal yang diamalkan orang itu udah pakai ijazah dari gurunya. Kita tak dapat ijazah dari guru kita, amal-amalkan pula. Orang zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kedengarannya bagus, tapi kita kan belum dapat ijazah. Kita kan belum dapat izin mengamalkan zikir itu. Ya zikir ini zikir umum. Yang zikir sudah disuruh guru aja belum dikerjakan. Apa disuruh guru? La ilaha illallah zikrul lisan, Allah Allah zikrul qalb. Kalau kaki kesandung apa zikirnya? Astaghfirullahalazim. Kalau petir datang apa zikirnya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bertemu dengan Buya Busra apa zikirnya? Masya Allah. Kalau ketemu dengan Garong apa zikirnya? Subhanallah. Apa lagi? Dapat rezeki apa zikirnya? Alhamdulillah. Gitu. Ini zikir-zikir yang lain itu dikerjakan secara temporari, bukan secara kontinu. Ada pula orang zikir sekarang Bismillah aja dibaca, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan mencemooh zikir orang, saya tak dapat ijazah dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim itu zikir untuk mau berangkat kerja. Kalau berangkat kerja, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mau minum, Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Jadi kita amalkan sesuai dengan petunjuk guru. Kalau tak sesuai dengan petunjuk guru, salah-salah kita memakaikan juknis dan juklaknya, motor bisa rusak. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. Ini motornya mereknya Yamaha, bukan Yamura, bukan Honda, bukan Suzuki, bukan Kawasaki. Ini Yamaha. Buku petunjuknya keluar dari pabrik Yamaha. Betul? Betul. Nah, kita pakai petunjuk untuk perbaiki Honda. Bisa benar nggak? Nggak. Makanya saya orang paling tak setuju banyak guru bermacam-macam pendapat. Repot otak kita ini tiap hari. Selesaikan ngaji satu-satu guru dulu. Atau kalaupun ngaji kita dengan guru yang seirama. Ini ngaji guru satu pikir itu yang benar begini, datang lagi begini, datang lagi begitu, akhirnya bengong. Akhirnya saya nggak zikir lagi, dia lari pulang lagi. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Salah adab kita mengganti mursyid. Salah adab kita mengganti guru. Salah adab kita mengamalkan sesuatu tanpa minta izin kepada guru. Jangankan begitu, saudara-saudara yang masih bujangan mau nikah tak minta izin sama guru, berdosa. Kita mau nambah istri satu lagi, minta izin sama guru. Bisa paham? Bisa paham? Kita mau buka usaha biasanya satu toko mau minta 2. Izin guru, saya mau buka usaha, guru minta mohon doanya. Dah, izin guru. Kenapa begitu? Karena doa guru sudah kita yakini dia adalah berabitah. Kita berabitah dengan beliau. Kita terhubung hati kita dengan hati beliau dengan Rasul, hati Rasul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan mencapai manusia insan kamil, diawali dari seseorang duduk dulu kepada martabat ihsan. Insan kamil itu tingkat ke-10. Ihsan itu tingkat pertama. Jangan dibilang ihsan itu udah bagus, masih kelas 3 kita itu. Yang kelas 3 aja susah. Betul apa betul?
Betul. Nah, oleh karena itu sampai kita kepada kelas yang teri ini, mudah-mudahan sebelum roh kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberikan oleh Allah air kesejukan rohani, sampai jugalah kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Amin Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada berkat, ada manfaatnya. Amin. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.